Saudara pemirsa, pada kali ini kita akan membahas tentang satu sosok pemimpin, di mana jasanya sangat sulit dilupakan oleh masyarakat. Mungkin sosok ini secara nasional tidak begitu dikenal, sebab jarang diliput oleh pemberitaan dan kebetulan merupakan seorang pemimpin daerah di pelosok yang nama daerah tersebut baru mekar pada tahun 2007. Prestasi dan kinerjanya sejajar dengan pemimpin-pemimpin di tanah Jawa pada saat ini. Sebut saja seperti prestasi Tri Risma hari ini sebagai wali kota Surabaya yang terkenal tegas dan merakyat, Ridwan Kamil yang visioner, Ganjar Pranowo dari Jawa Tengah yang humble dan merakyat, atau jika di Kalimantan Barat saat ini adalah Gubernur Sutarmiji yang juga dikenal sebagai sosok pemimpin yang tegas dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Sosok pemimpin yang sulit dilupakan oleh rakyatnya tersebut adalah Haji Hildi Hamid. Ia adalah Bupati Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat selama 2 periode, yakni pada periode pertama tahun 2008-2013, kemudian dilanjutkan pada periode kedua, yakni tahun 2013 hingga tahun 2018. Memimpin sebuah kabupaten baru merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi seorang pemimpin. Perlu strategi guna melakukan percepatan pembangunan yang berkesinambungan. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Haji Hildi Hamid selama 2 periode, sehingga jasa-jasanya sangat sulit untuk dilupakan oleh masyarakat, khususnya Kabupaten Kayong Utara pada saat ini. Berikut daftar jasa-jasa Haji Hildi Hamid yang pernah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Kayong Utara selama 2 periode. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pendidikan gratis. Untuk mempercepat kemajuan daerah di bidang sumber daya manusia, Haji Hildi Hamid menggratiskan setiap biaya sekolah dari mulai SD hingga SMA. Bahkan pakaian sekolah dan kelengkapannya juga digratiskan. Hal ini untuk memberikan stimulus bagi para siswa untuk ikut menunaikan wajib belajar 12 tahun. Sebab saat sekolah berbayar, menurut Haji Hildi Hamid saat itu, banyak siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu, sehingga lebih memilih putus sekolah. Maka atas dasar tersebut, Haji Hildi Hamid membebaskan biaya pendidikan. Tidak sampai di situ, melalui Dinas Pendidikan, Haji Hildi Hamid juga gencar untuk melakukan pembangunan fisik untuk menunjang pendidikan berupa gedung sekolah, perpustakaan, serta pembangunan di bidang sumber daya manusia guna peningkatan kualitas. Yang kedua, beasiswa 10 sarjana per desa serta bantuan kuliah mandiri. Di bidang pengembangan sumber daya manusia, selanjutnya Haji Hildi Hamid memberikan beasiswa khusus kepada 10 orang per desa, di mana Kabupaten Kayong Utara terdiri dari 43 desa, artinya setiap tahun mencetak 430 sarjana. Belum lagi kuliah mandiri yang juga beberapa diperbantukan oleh pemerintah daerah pada masa itu, dan kuliah khusus seperti perawat, kedokteran, dan bidang keahlian tertentu yang juga ditanggung oleh pemerintah daerah. Yang ketiga, kesehatan gratis. Melalui Dinas Kesehatan, Haji Hildi Hamid pada masa itu melaksanakan program kesehatan gratis untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kayong Utara. Konsepnya sangat sederhana, bahwa setiap masyarakat yang memiliki KTP, maka saat sakit dan menjalani perawatan, maka biayanya ditanggung oleh pemerintah daerah. Bahkan, bila memerlukan rujukan ke rumah sakit luar dari daerah, semua biaya juga ditanggung pemerintah daerah. Untuk menunjukkan keseriusan itu, Haji Hildi Hamid melakukan kontrak kerjasama dengan beberapa rumah sakit ternama di ibu kota Pontianak dan juga Jakarta. Bahkan, saat urusan telah beralih ke BPJS, pemerintah daerah di masa Haji Hildi Hamid membayarkan semua iuran BPJS dari masyarakat Kabupaten Kayong Utara.
Yang keempat, mendirikan rumah sakit. Di periode akhir kepemimpinan Haji Hildi Hamid, ia meninggalkan kenangan berupa rumah sakit Pratama dengan nama Sultan Muhammad Jamaluddin. Namun, pondasi dasar sebelumnya, Haji Hildi Hamid membangun fasilitas kesehatan dimulai dari pustu yang ada di dusun-dusun, puskesdes yang ada di desa-desa, dan puskesmas yang tersebar di beberapa kecamatan. Serta sekian tahun ia memberikan beasiswa pada anak putra daerah agar dapat menimba ilmu di bidang kesehatan, sehingga ketika pulang mereka sudah siap mengabdi di fasilitas rumah sakit yang juga telah berhasil didirikan pada masa pemerintahannya. Yang kelima, membangun masjid terapung. Di masa Haji Hildi Hamid, masjid terapung dengan nama Osman Al Khair mulai digagas pada tahun 2012. Pada masa itu, Haji Hildi Hamid sebagai ketua pembangunan bersama Naziril Hijar SAG lalu menghadap Dr. Osman Sabtaodang sebagai tokoh nasional asal Sukadana Kabupaten Kayong Utara. Lalu kemudian Dr. Osman Sabtaodang menyetujui dan juga memberikan sumbangan terbesar dalam pembangunan, yang pada akhirnya tepat pada tahun 2016, Masjid Agung Osman Al Khair tersebut berhasil diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo bersamaan dengan sel Selat Karimata. Yang keenam, bedah rumah. Program andalan Bupati Kabupaten Kayong Utara 2 periode Haji Hildi Hamid yang tak kalah menarik adalah program bedah rumah, di mana pada setiap tahun ia menargetkan rumah tak layak huni untuk direhab. Hal ini ia lakukan rutin setiap tahun, sehingga di masa kepemimpinannya diharapkan agar rumah tak layak huni sudah dapat ditekan jumlahnya. Yang ketujuh, menjadikan Kayong Utara sebagai tuan rumah sel Selat Karimata. Di masa kepemimpinan Haji Hildi Hamid, ia mampu untuk melobi pemerintah pusat agar menjadikan Kabupaten Kayong Utara sebagai event sel Selat Karimata pada tahun 2016. Event ini pasalnya juga direbutkan oleh beberapa daerah yang ada di sekitar perairan Karimata. Terakhir, Kabupaten Kayong Utara bersaing dengan Kabupaten Anambas. Namun, dengan kepiawaian Haji Hildi Hamid pada masa itu, ia akhirnya mampu meyakinkan pemerintah pusat agar dapat menyelenggarakan event tersebut di daerah Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Event sel Selat Karimata ini memberikan multiplier efek bagi pembangunan daerah, terutama sektor pariwisata dan akses jalan. Sehingga seperti saat ini beberapa wajah Kabupaten Kayong Utara menjadi berbeda, terutama di pantai Pulau Dato, jalan lingkar kota, taman, jembatan, tugu, dan pelabuhan-pelabuhan. Hal tersebut merupakan berkah dari event sel Selat Karimata pada masa Haji Hildi Hamid. Demikianlah beberapa jasa-jasa Haji Hildi Hamid yang pernah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Kayong Utara selama 2 periode. Jasanya yang lain juga ada di bidang pembangunan infrastruktur, pertanian, perkebunan, dan lain-lain. Namun, 7 hal di atas merupakan sebuah gebrakan spektakuler yang hingga saat ini masih dikenang oleh masyarakat Kabupaten Kayong Utara. Satu hal yang membuat Haji Hildi Hamid dikenang karena ia merupakan sosok yang berwibawa dan visioner. Ia betul-betul sosok yang menginspirasi sebab mampu menjaga keseimbangan dan kestabilan antara eksekutif dan lembaga legislatif serta komponen yang lainnya. Sehingga pembangunan Kabupaten Kayong Utara di masa Haji Hildi Hamid mengalir begitu saja dan nyaris tanpa hambatan. Sebab segala gesekan dapat diminimalisir dengan konsep membangun dengan cara merangkul dan berkeadilan dengan tanpa mengabaikan sisi-sisi kemanusiaan. Haji Hildi Hamid adalah sosok pemimpin yang langka dijumpai, sehingga di masa senjanya ketika ia berkhidmat menjadi Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat, bertepatan 1 tahun setelah ia menjadi mantan Bupati Kabupaten Kayong Utara, ia pun diminta menjadi anggota Duta Besar Luar Biasa untuk Kementerian Luar Negeri di Azerbaijan. Sebuah pelajaran yang mahal untuk dapat kita petik dari semua ini. Semoga kisah Haji Hildi Hamid sebagai pemimpin dapat menjadi inspirasi bagi pemimpin-pemimpin selanjutnya